Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk mahasiswa Universitas Terbuka dan Bapak dosen, Pak Suryadi. Saya akan menjelaskan mengenai Automated Online Factoring, yaitu sistem pengawasan daring atau sistem pengawasan ujian daring yang saat ini mulai digunakan dalam dunia pendidikan, termasuk di Universitas Terbuka. Video ini akan membahas apa itu Automated Online Factoring, bagaimana cara kerjanya, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, serta bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Pada video ini, kita akan membahas tentang Automated Online Factoring, yaitu inovasi pengawasan ujian daring. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elda Lestari dengan NIM 859517577 pada matkul inovasi pembelajaran, dan saya termasuk dalam kelas 6A. Pertama adalah latar belakang, yaitu perkembangan teknologi digital menyebabkan sistem pembelajaran berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online. Perubahan tersebut juga mempengaruhi sistem evaluasi pembelajaran, termasuk pelaksanaan ujian online. Namun, ujian daring memiliki beberapa tantangan, seperti sulitnya pengawasan peserta ujian, potensi terjadinya kecurangan, menurunnya kepercayaan terhadap hasil ujian, tidak adanya pengawasan langsung seperti ujian tatap muka, dan karena itulah diperlukan inovasi teknologi yang dapat membantu menjaga kejujuran dan kualitas ujian online. Apa itu Automated Online Factoring? Automated Online Factoring adalah sistem pengawasan ujian daring berbasis Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan yang digunakan untuk memantau aktivitas peserta ujian secara otomatis melalui kamera, mikrofon, dan perangkat lunak tertentu. Sistem ini bekerja tanpa pengawasan langsung dari manusia secara penuh, karena sebagian proses pengawasan dilakukan oleh teknologi. Tujuan utama sistem ini adalah yang pertama untuk menjaga integritas akademik, yang kedua mengurangi potensi kecurangan, yang ketiga membantu pengawasan ujian online, dan yang keempat meningkatkan kredibilitas hasil ujian. Mengapa sistem ini digunakan? Automated Online Factoring digunakan karena pertama, jumlah peserta ujian online semakin banyak dan pengawasan manual kurang efektif. Pendidikan jarak jauh membutuhkan sistem evaluasi yang terpercaya dan universitas perlu menjaga kualitas akademik. Sistem ini membantu universitas memastikan bahwa ujian daring berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai aturan akademik. Cara kerja Automated Online Factoring. Yang pertama, login ujian. Mahasiswa masuk ke sistem ujian menggunakan akun masing-masing. Yang kedua, verifikasi identitas. Sistem melakukan pengecekan wajah peserta melalui kamera untuk memastikan identitasnya sesuai data. Yang ketiga, aktivasi kamera dan mikrofon. Kamera serta mikrofon harus aktif selama ujian berlangsung. Yang keempat, pemantauan aktivitas. Sistem memantau gerakan wajah, arah mata, suara, dan aktivitas peserta secara real time. Yang kelima, deteksi aktivitas mencurigakan. Sistem akan memberikan tanda apabila ditemukan aktivitas yang dianggap tidak wajar. Dan yang keenam, selanjutnya, mahasiswa bisa melakukan ujian berbasis daring atau berbasis online dengan benar. Teknologi yang digunakan yaitu ada Artificial Intelligence atau AI, digunakan untuk menganalisis perilaku peserta ujian secara otomatis. Yang kedua, Face Recognition, digunakan untuk mengenali wajah peserta didik dan memverifikasi identitasnya. Ketiga, ada kamera dan mikrofon, digunakan untuk memantau aktivitas visual dan suara selama peserta didik ujian. Keempat, monitoring real time, memungkinkan pengawasan dilakukan secara langsung saat ujian berlangsung. Dan yang keempat, penyimpanan data digital. Data rekaman ujian disimpan untuk kepentingan evaluasi akademik. Contoh aktivitas yang dipantau sistem yaitu peserta sering melihat ke arah lain, wajah peserta keluar dari kamera, terdapat suara lain di sekitar peserta, dan adanya orang lain di dekat peserta, dan yang terakhir penggunaan perangkat tambahan saat ujian. Aktivitas tersebut akan ditandai oleh sistem untuk ditinjau lebih lanjut oleh pengawas. Manfaat bagi mahasiswa. Manfaat Automated Online Factoring bagi mahasiswa itu mendorong sikap jujur dan disiplin, membantu menciptakan ujian yang adil, mempermudah pelaksanaan ujian dari rumah, mengurangi kecurangan yang merugikan mahasiswa lain, dan yang kelima, membantu meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Dengan sistem ini, mahasiswa yang mengerjakan ujian secara jujur akan merasa lebih dihargai. Selanjutnya, manfaat bagi dosen dan universitas. Manfaat bagi dosen yaitu membantu pengawasan ujian online, juga mempermudah evaluasi pelaksanaan ujian. Dan manfaatnya bagi universitas yaitu menjaga kredibilitas institusi. Yang kedua, meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, mendukung sistem pendidikan jarak jauh, juga menjaga integritas akademik. Selain kelebihannya, juga ada tantangannya penggunaan sistem ini. Beberapa tantangan dalam penggunaan sistem ini yaitu koneksi internet yang kurang stabil, keterbatasan perangkat siswa, kekhawatiran terhadap privasi data, tekanan psikologis karena merasa diawasi, dan juga kemungkinan kesalahan sistem dalam mendeteksi aktivitas. Selanjutnya, perlindungan dari universitas untuk privasi mahasiswa. Universitas memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi mahasiswa dengan cara yang pertama, menyimpan data secara aman. Yang kedua, membatasi akses data hanya untuk pihak tertentu. Yang ketiga, menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Yang keempat, memberikan informasi penggunaan sistem secara transparan. Dan perlindungan data penting agar mahasiswa merasa aman dan nyaman saat menggunakan sistem. Selanjutnya, strategi universitas dalam penerapan sistem. Strategi yang dilakukan universitas yaitu mengadakan sosialisasi penggunaan sistem, juga memberikan pelatihan dan simulasi ujian, juga menyediakan bantuan teknis, dan melakukan evaluasi sistem secara berkala, juga mendengarkan masukan dari mahasiswa dan dosen. Simpulannya adalah, Automated Online Factoring merupakan inovasi teknologi pendidikan yang membantu menjaga kejujuran dan kualitas ujian daring. Keberhasilan penerapan sistem ini memerlukan yang pertama, dukungan teknologi, kedua, sosialisasi yang baik,
3. Perlindungan privasi pengguna, dan keempat, kerjasama antara universitas, dosen, dan juga mahasiswa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan kali ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.